Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andang Fazri, STMM, selaku dosen mengampu dalam mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mawadah dengan NIM C1C019011 dan rekan saya Arya Ramadan dengan NIM C1C019059. Dan saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini dengan judul Memahami Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengetahui dan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Nah, menurut James F. Angel dalam Basu Swasta pada tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku konsumen ini didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang mana secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan juga menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari definisi ini menunjukkan ada dua elemen penting dari perilaku konsumen, yaitu proses pengambilan keputusan dan juga kegiatan fisik. Selanjutnya, ini ada model pemecahan masalah konsumen, yang mana terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, konsumen akan melakukan pemahaman adanya masalah, yang mana konsumen menyadari adanya perbedaan yang dirasakan antara status hubungan yang ideal dan yang sebenarnya. Kemudian, pencarian alternatif pemecahan, yang mana konsumen nantinya akan mencari informasi yang relevan dari lingkungan luarnya. Kemudian ada evaluasi alternatif, kemudian melakukan pembelian dari alternatif yang dipilih tadi. Yang terakhir, menggunakan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, menurut Angel et al. Pada tahun 1994, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, di sini ada faktor perbedaan individu. Nah, yang mana terdiri dari sumber daya konsumen, kemudian motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan juga demografi. Yang kedua ada faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan juga situasi. Yang ketiga ada proses psikologis yang terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan, dan juga sikap ataupun perilaku dari konsumen. Untuk itu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Arya Ramadan. Baik, terima kasih kepada Saudari Mawadah. Materi selanjutnya yaitu mengenal tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama yaitu konsumen yang loyal, yang kedua konsumen yang impulsif, yang ketiga konsumen yang suka tawar-menawar, yang keempat konsumen yang hanya melihat-lihat, yang kelima konsumen berdasarkan kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu model posisi kompetitif. Yang pertama yaitu ada structural position. Posisi ini mencakup evaluasi terhadap struktur industri, struktur pangsa pasar, dan posisi pangsa pasar perusahaan. Yang kedua yaitu ada strategic position. Perusahaan tercermin dari caranya menghadapi kekuatan-kekuatan persaingan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu market position. Mengacu pada pengakuan dan persepsi pasar yang sesuai dengan posisi perusahaan di pasar yang dimasuki, yang menyangkut keberadaan dan produk perusahaan dibanding dengan pihak pesaing. Yang keempat yaitu research position. Target perolehan profitabilitas dan penguatan kekuatan sumber daya dalam posisi kompetitif merupakan kepentingan internal dari perusahaan yang harus senantiasa dievaluasi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu implikasi dalam menghadapi persaingan. Pertimbangan yang perlu dilakukan akan selalu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu ancaman yang timbul dari pesaing baru yang menghasilkan barang dan jasa sejenis. Yang kedua, adanya perusahaan lain yang menghasilkan barang dan jasa substitusi. Yang ketiga, rival. Selanjutnya yaitu memenangkan persaingan dengan menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut Jiptono, terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.